Bismillahirrahmanirrahim, ke stasiun lur. Ya, ini mau meluncur ke tempat di depan pos kamling ya Mbak ya. Tak meluncur. Video sedikit aja mas.
diberi bak, dan kemudian dijual eceran, akibatnya harganya jauh lebih tinggi. Yang ketiga, semaksimal mungkin kita menggunakan leverage. Jadi yang ketiga adalah leverage. Maksudnya apa? Daya ungkit. Maksudnya apa? OPM atau other people money, atau istilahnya tambah Loh. Udah Mbak Pipit udah. semaksimal mungkin kita bagaimana Udah niat. Udah Mas jalan. Udah niat. Keretanya jam berapa loh? Jam keretanya jam 4 apa jam 5? jam 5 kurang. karena tahu tidak membuat Anda kaya. Tahu Asli Sunda ya mbaknya? Anda bisa. Aku sih orang Jakarta sebenarnya kan. Karo Mbak Herman itu kakaknya apa? Adik? Kakak saya. Pak Hermannya sakit apa ya meninggalnya? Katanya sih ini nyesek gitu. Sesak napas. Asma iya. Transaksi yang layak. Yang kedua, Aku kemarin lebaran ke sini malam takbir. Malam takbir. Malam takbir aku ke sini. Kok sendiri suaminya anu toh? Udah nggak ada toh? Udah nggak ada. Hmm. Anak-anak udah pada nikah, udah di pada. sana? Jadi anak-anak udah pada misa, terus lebaran sekarang dia pada ini yang perempuan ke Padang ke mertuanya, yang laki-laki ke Jawa ini Cucunya Surabaya. berapa cucunya? Cucunya berapa? Cucu 2. 2 ya. Anaknya berapa mbak? 2. Aku anak 2, itu laki 1 perempuan 1. Jadi anak saya udah pada kesini ya, aku mau kemana iseng gitu kan. Iya. Udah lama kan nggak nyekar ke kuburan kakak, ya udah sekalian aja nanti lebaran. Kakak Herman ya. Iya. yang kedua adalah properti yang bermasalah. Lagian di sini kan Mbak Pipit cuma sendiri sama Nisa aja berdua. Nah, dalam sengketa ini merupakan ada peluang. Bagi orang lain itu merupakan masalah, tapi bagi kita bisa jadi merupakan Jualan masakan Padang, gimana? Siapa? Saya. Nah, Saya kerja di Jakarta catering masak. Catering. Di daerah Bekasi. kok nggak buka sendiri gitu? Buka sendiri kayaknya saya belum Belum berani ya. Modalnya banyak gitu ya? Mbak? Masalahnya di Jakarta enggak, kalau untuk masakan mah barangkali bahan-bahan aku berani. Berani ya. Tapi ini tempat. Tempatnya harus nyewa ya? Nyewa itu di sana nggak bisa ada rumah yang 1 tahun 20 juta Mas. Tuh, mahal Kalau ya kalau untuk jualan mah 1 tahun itu Mas di atas 50 1 tahun. 50 juta. Hasilnya atau apanya? Enggak, Nyewanya? cuman sewa tempat aja gitu. Oh, sewanya segitu? Iya. Oh, saya kira 10 juta dapat juga setahun. Setahun itu untuk tempatnya aja 50 juta. Oh, ya mahalnya Belum itu ya. kita perabotan barang-barangnya harus istilahnya kan beli sendiri gitu kan. fokus kepada 80 km area. Itu tadi 3 tempat Kak, 3 ini ya, 3 kantong ya. kardus, ya. Iya. Itu rusuh dikasih jajan dilempar-lemparin. Mungkin Kesininya kan maksudnya cuman nggak setiap hari gitu. iya. Buat jajan pegangan sedikit lah. Iya. Lu kemana sekarang? Lukman mah ada di Jepang. Oh, sudah berangkat ya? Udah. Waktu kemarin kan dia nikah. Nikah terus nggak pulang, nggak kesini mbaknya? enggak, aku lagi nggak kesini, masalahnya pesanannya nggak bisa diiniin. Nggak bisa ditinggal. Iya, lagi banyak pesanan. Kalau kerja di catering susah libur Mas. Oh gitu ya. Paling- Berangkat jam berapa itu? Terus selesai jam berapa? Berangkat dari rumah pagi jam 7, pulang jam 5 jam 6 sih udah beres. Oh, Tapi sudah kalau beres, misalkan ada pesanan catering mah kadang-kadang aku suka nginep di situ, nggak bisa Oh, pulang. nggak bisa pulang. Ada yang harus diiniin. Selesaikan. Iya. Iya. Umpama buka catering itu di rumah sendiri nah, apa mungkin Enggak, Nggak aku bisa. punya bos. nggak punya oh, Iya, gitu, bos. aku punya bos. Catering ini apa aja mbak catering itu makan? Nasi kotak itu ya, nasi kotak. Ya, nasi kotak ya kayak tumpeng-tumpeng gitu untuk resepsi Ulang tahun. hajatan, selamatan, ulang tahun, apa aja sih. Aku dikasih nomor teleponnya masnya itu, aku kan lagi kemarin Dari ke teman pasar. lu. Ya, ke pasar kan aku naik Grabnya dia.
Iya. naik Grabnya dia. Aku bilang, aku di sini apa sih lagi menamu, aku bilang gitu. Nanti tanggal 3 aku mau pulang lagi ke Jakarta. Bisa antar nggak ke stasiun Madiun? Bawaannya apa katanya? Ya Iya, cuma bawaannya banyak nggak bisa. ya. Oh nggak bisa, nanti deh saya kirim nomor saya, ada yang di sini juga yang alamatnya sama kayak Mbak. Nah, iya. Kemarin ke tempat saya. Iya. Aku bilang ya udahlah, yang penting aku bisa berangkat gitu. Kalau naik travel sebetulnya enak gitu. Iya langsung. Iya, tapi kan kalau pulang mah aku kepengen santai. Kalau kemarin kan naik travel Mas, saya karena berhubung pengen buru-buru sampai kan, dari sana takbir pagi jam 10 sampai sini jam 2 malam. Iya. Berarti travelnya dari Jakarta sampai sini ya? Iya, travelnya kemarin dari Jakarta jam 10. Itu berapa orang Pak kalau travel? Berapa orang? Ada 10 atau berapa? Kemarin mah 9. 9. Iya. Kalau di stasiun harus pakai masker. Apa adanya, dijual apa adanya, situasinya diskon. Nah kemudian sebetulnya kalau kita mau efektif pada waktu kedua kita baca iklan tadi, dari iklan tadi kita mulai bilang juga misalnya kalau jual barang mewah, bagus, fresh, gitu ya. Nah itu jauh-jauh biasanya mahal. Nah kita mulai Masker pasang nanti nggak apa-apa. Kenapa Pak? Dipasang nanti nggak apa-apa. Kalau sabunnya bisa pasang Mbak, nanti orang kena, tahu polisi kena. Dari sana. Gimana ya? Aku pasangnya nggak bisa. Ya langsung ya, masukkan sini. Sini logo. Oh iya. Tarik lagi. Paling besok perkiraan sampai jam 8. Nanti kalau rambu-rambu kalau nggak bisa pasang. Colokkan. Saya lari pagi di BSD Taman. Itu taruh depan. Nah ini taruh. Oh ini taruh depan. Nah, Gini. gini. Oh iya. Iya, udah. Sebenarnya usaha itu udah kalau di Jakarta apa-apa laku Mbak ya? Jualan Kenapa? apa? Jualan apa saja laku di sana. Sebenarnya mah kalau yang namanya di Jakarta jualan apa juga laku Mas. Ah, iya. Sebenarnya gitu. Tergantung kitanya bagaimana perasaan. Kalau saya masih ada hawa khawatir. Khawatirnya gini kan, kalau yang namanya jualan masakan kita takutnya nggak laku. Doublenya harus berlipat-lipat kan. Seenggaknya kan kalau sayur basi nggak mungkin kita jual lagi. Iya harus Pasti habis. dibuang. Kalau jual bakso kan bisa dipakai. Ya, kalau jual bakso mah yang penting kita asal punya freezer aja, Mak. Udah masukin ke freezer udah aman itu Udah mah, aman, iya. gitu. Bisa jual lagi. Kayak mie ayam, bakso itu udah paling gampang deh, yang penting mah. Mie ayamnya di sana berapa Mbak? Mie 10.000. ayam sebenarnya sih ya, kalau yang benar-benar yang di kota-kota banget gitu ya Mas, itu mie ayam 35.000 satu porsi. Oh mahal ya di sana. Mahal. Tapi ada juga kayak mie ayam yang lewat, yang mangkal biasa itu paling 15.000. Oh 15.000. Ya, paling murah itu 15. Kalau 12 kayaknya udah gimana ya? Nggak enak lah gitu. Kalau di sini masih 8.000. Iya, Masih murah di sini. di sini masih 8.000, masih murah. Kota kecil jadi kalau mahal-mahal nggak laku. Kalau Iya. sini. Lagian di sini kan di kampung harus disesuaikan sama. Disesuaikan. Mm-mm. Di sana kan apa-apa mahal, kontrakan aja Iya, mahal. kontrakan aja mahal. Ya Mas, di sana mah kencing berak juga bayar.
aslinya anu Jakarta Mbak ya? Aku asli Jakarta. Pak Herman ini Jakarta ya? Ya? Pak Herman dulu asli Jakarta ya? Iya, asli Jakarta. Terus dapat orang Madiun ini dulu ceritanya gimana Mbak? Apa mungkin? Kan Mbak Pipit pernah kerja. Oh, Mbak Pipit kerja. Abangku kan kerjanya di pabrik itu, di pabrik tekstil bahan. Dulu gitu. Di Jelambar, kalau nggak salah Mbak Bibit kerjanya apa gitu. Kalau nggak salah ikut sama Lerus dia. Lerus itu dagang nasi Oh, di sana. Ya barangkali kakaknya suka makan kan gitu di warungnya gitu. iya. Ya namanya jodoh mas, kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Sudah berapa tahun nggak pulang ke sini Mbak? Siapa? Dengan Mbak Nur. Nggak ke sini sudah lama ya, 5 tahun. Oh enggak, aku sih pokoknya 1 tahun ini aku udah 4 kali kesini ke Oh. Madiun. Oh, udah 4 kali. Iya udah Sering 4. ya berarti. Sering. Lagi yang sebelum Lukman nikah, untuk 1 bulan lagi Lukman mau nikah, aku kesini. Aku dapat 2 minggu. Oh, Terus yang tahun baru tuh yang itu apa sih Januari, aku kesini. Pokoknya setahun inilah. Ini setahun ini aku udah 4 kali. 4 kali. Iya. Kalau untuk istirahat enak mas di sini. Iya, tenang ya. Iya, ke satu enak. Di sini kan nggak ada anak kecil. Jadi aku kan kalau udah kerja capek mas, nggak bisa istirahat. Iya, anak kecil ada di Jakarta. Di Jakarta, aku sih nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Karena kalau aku kangen paling aku nengok ke cucu nyamper gitu. Telepon, WA. Iya. Paling kalau libur catering mah ini mas nggak pernah lama. Catering tuh prenya hari apa Mbak? Jumat atau mungkin nggak pernah pre? Kalau catering mah bagaimana tergantung pesanan. Kalau pesanan lagi kagak ada kosong, aku bisa libur Oh, main ke rumah kakak gitu. Kalau misalkan cateringnya penuh ya udah. Kan yang pesen juga kan jadwalnya dari jauh-jauh hari udah pada pesen mas. oh iya. Jadi kita udah Dan- tahu untuk tanggal-tanggal berapanya gitu. Kan pemesanan tuh dari jam 7 pagi ditutupnya sampai jam 5 sore. Oh gitu. Kalau udah lewat dari jam 5 sore pesen udah nggak diterima besok lagi gitu. Iya, iya. Masalahnya kita nggak menyediakan yang pesanan keterlambatan gitu. Iya. Masalahnya yang kemarin dia udah ngebooking jauh-jauh hari kita udah kerjain. Ya, sudah Iya. disiapkan ya. Iya. Catering itu setiap catering kok nasi kotak ya Mbak ya? Itu per kotak berapa Mbak? Kalau Harganya macam-macam ya? Kalau bos saya mah ya cateringnya mahal mas, Mahal. dia mah. Jadi nggak sesuai. Jadi kebanyakan hiasan. Jadi yang dia jual tuh. Jadi bukan jual menu makanannya, terlalu bagus hiasannya gitu. Oh, terlalu bagus ya. Oh. Jadi hiasannya, Menarik. hiasannya juga kayak bunga-bunga. Itu bunganya juga bisa dimakan mas. Kayak misalkan ketimun gitu. Hias-hias. Ketimun kita bikin bunga apa gitu. Nanti kan bisa dimakan buat lalap. Iya. Sebenarnya sih kalau kayak ayam apa gitu murah. Sambal goreng kentang juga apa murah. Cuman kan mahalnya dari itulah hiasan itu. Hiasan Iya. variasinya. Oh. Kalau sudah punya nama ya mahal aja laku ya Mbak. Emang itu catering udah lama mas. Jadi si ibunya tuh dia ininya banyak itunya cabang-cabangnya gitu yang buat diisi-isi pesanannya banyak. Kalau kerja di catering mamas kita harus kuat begadang. Oh, sampai malam-malam gitu. Iya, masalahnya kan kalau pesanan itu ada yang mintanya pagi. Oh iya. Pagi jam 7 udah harus rapi. Iya, berarti nggak tidur semalam. Nggak tidur kadang-kadang. Kita
Kalau catering udah rapi jam 10 pagi, jam 9 pagi udah rapi, ya udah kita istirahatnya jadi kayak ngalong gitu. Pagi dibuat siang, siang dibuat pagi. Iya, untuk tidur sih ya. Iya. Ya tapi alhamdulillah lah. Kalau saya mah gini aja mas, Iya. kita syukurin aja, Iya. dijalanin. Selagi masih dikasih rezeki sama Allah, pekerjaan ini ya kita jalanin aja. Iya. Kalau ini masih ada istirahatnya sih, yang penting kita bisa ngebaginya gitu. Bosnya cocok nih. Iya. Pernah saya minta mau keluar mas, nggak mau bosnya, malahan kenapa keluarnya kata gitu. Jadi saya juga berpikir gini, saya kerja di tempat lain juga nggak cocok juga mas. Iya, belum tentu cocok. Iya. Jadi kalau ini mah catering ini memang gimana sih, jadi udah kayak rumah sendiri lah istilahnya gitu. Udah keluarga. Udah keluarga, udah rumah sendiri gitu. Si ibunya juga nganggap saya bukan karyawan lagi gitu. Udah enak aja ngobrol, mau ngomong apa, curhat apa. Iya, Masa makan bos ya. bisa curhat sama karyawan kan? Jarang. Iya. Cuman karena memang udah ini, udah cocok. Udah cocok seperti keluarganya. melarikan diri. Dan kalau misalnya ternyata harganya Aku kalau tahu si emas suka ngegrabin mobil gitu. Udah lama mbak sebenarnya, udah Aku 4 tahun. dulu ya maksudnya kemarin pulang. Iya. Iya, bisa telepon atau WA. Iya, cuman bisa telepon aja. orang curiga, lupa berarti tidak pakai uang sama sekali. Dulu aku ya motor mbak, terus motor Tanpa uang sama sekali. Atau pakai Iya. sudah uang silakan. Tapi dalam hal ini kita akan baca lelah ganti Rumahnya di kata dekat Masto ya, master siapa? adiknya Kak Pipit. Iya, Sekarang saya akan share di sini Depannya. 8 cara Depannya. tanpa uang bukan sama sekali. Intan itu ya Salah yang paling depannya. mudah adalah naikkan harga dan turunkan syarat-syaratnya. Pada waktu saya Intannya ponaan mbak ya darimu. Oh, ponaan dari siapa? Ya ponaan, hitungannya ponaanmu ya. Intan. Intan. Iya, dari Mbak Pipit ya. Nah, kasih dudukan saya hanya uang 100. Kayak Lukman nih kayak orang anu mbak, luar mbak. Putih nih sekarang. Iya, Saya akan beli roti tanpa Kerja di bener-bener ya, Jepang. bener-bener laki-laki itu anak soleh banget ya Allah mas. Itu ya, dia udah janji sama saya waktu meninggal abang saya, Iya. titip ibu, kalau kamu sudah berhasil, kamu udah bisa nyenangin ibu, istilahnya minimal udah nggak capek lah gitu kan, rumah layak gitu kan, ada yang diiniin gitu, boleh kamu nikah. Tapi bener mas, itu anak janjinya ya, istilahnya kan sekarang Mbak Pipit alhamdulillah Iya sudah buat senang. rumah enak kan, Iya. umum lah seperti orang, Iya. rumah gede bagus gitu kan. Ya kayak TV ada untuk nonton, nggak begitu kesel keiseng kan, ada TV dibeliin, Iya. mesin cuci juga nggak capek nyuci, ada ya? udah ada gitu. Istilahnya ya bener-bener gitu, memang bener-bener Lukman janji sama kita keluarga. Ya Lukman mah katanya kalau udah kerja mau ngebahagiain ibu dulu katanya, ya mudah-mudahan gitu. Istrinya sekarang di mana mbak? Ya satu ini Di rumah sini ya? enggak di Hong Kong. Di Hongkong tuh. Kerja di Hong Kong. Kalau istrinya mah kerjanya itu ngurusin di rumah sakit, orang sakit. Orang sakit. Ya, kata saya bilang kemarin telepon, udah biarin nggak apa-apa. Sekarang kejar dulu cita-cita kamu kan masih pada muda ya. Iya. Kerjalah berdua, tabung untuk punya rumah. Insya Allah, Bibi doain biar kamu sukses, balik ke Madiun, bikin rumah, kamu sukses punya perusahaan, udah berhenti di rumah, tinggal sama anak istri, sama ibu, biar dekat gitu kan. Kan kalau udah jadi bos mah kita nggak akan kemana-mana, Iya. nggak akan pergi ya, istilah peribahasanya punya perusahaan ya kayak perusahaan apa, peribahasanya punya perusahaan tempe lah atau apalah gitu yang bisa buat penghasilan sehari-hari lah gitu. Kan kalau yang namanya udah sukses mah kita
bisa bikin rumah, bisa kebeli apa gitu. Ya, beli apa sudah Iya. bisa. Masalahnya Mas, benar-benar kalau kerja di sana bisa benar-benar buat bikin rumah Mas. Iya. Kalau memang gemi, benar-benar gemi Mas, 2 tahun juga kita udah Bisa. bisa punya rumah istana lah istilahnya. Di sana gajinya besar ya. Gede gajinya Mas. Ada 20 Mbak ya? Lukman 18. 18. Iya. Iya. Lumayan. Makanya kalau misalkan dia kepengen punya rumah yang benar-benar bagus gitu maksudnya 2 tahun aja. Ya jangan setahun dah, istrinya setahun, Lukmannya setahun lah. Iya. Bisa kalau memang dia mau benar-benar resign gitu. Tapi dia dengan syarat dia jangan resign dulu sebelum ada rumah, isi rumah gitu. Kan kalau rumah udah berdiri, isi rumah udah ada semua komplit, nah punya pegangan, cari lagi buat usaha Iya. di rumah apa gitu, Untuk punya modal usaha. iya buat modal usaha, bikin usaha apa. Kan otomatis kalau di rumah udah ada usaha Mas nggak kemana-mana, Betul. Nggak kerja nggak kerja. orang lain. Iya. Caranya ketiga, kerjasama dengan property agent. Naikkan Pokoknya kalau untuk di sana mah saya yakin deh Lukman pasti bisa berhasil kalau memang dia benar-benar. Tapi ini sih benar-benar kan Nisa juga kan sekolahnya Lukman yang biayain Iya. sampai keluarin kayak motor, fasilitas adiknya dipenuhin buat sekolah. Itu kan segitu anak udah soleh Mas. Iya. cara yang keempat, kewajiban-kewajiban satu juga. Di Jepang ya Mbak ya? Di Jepang. Dulu mah di Hong Kong. Oh, dulu di Hong Kong. Iya di Hong Kong dia nggak betah karena apa gitu. Terus cuma dapat 2 tahun apa berapa tahun. Kalau ini mah baru 2 tahun di ini kan diperpanjang lagi. Iya. Tapi dia di sana juga sama istrinya kagak nyatu. Paling kalau ada hari libur besar katanya baru Lukman nyusul. Nyusul ke mana? Hong Kong? Enggak ke ini kan satu Hong Kong tapinya Oh. kayak misalkan ini satu daerah Madiun, si istrinya di Pasar Dolopo gitu, Iya. Lukman di rumah gitu, jadi nggak jauh. Dulu ya, lah sekarang di Jepang atau Hong Kong nggak jarang ketemu. Iya benar. Dulu mah kan nggak pernah diizinin Mas sama majikan keluar-luar, tapi kalau sekarang mah yang ya barangkali Lukmannya juga udah lama, udah dipercaya kali sama bosnya, jadi bisa bawa istri. Iya. Kalau Kalau kerja di Jakarta mah apa Mas? Susah cuman buat Ya seperti di sini. Mendingan di sana dikit. cuman buat sari-sari kita makan. Ya sekarang kalau nggak kerja ke luar negeri, bikin rumah kesulitan. Iya. Anda terima uang kos di depan 60 juta ini bisa Anda kasih sebagai Ya anaknya Pak Wanto ya itu di Jepang. Oh di Jepang. kos yang Oh. Fikri Mm-mm. Anda siapa yang ini siapa perusahaan Anda yang ini mau berangkat lagi nih katanya. Oh pada kesana semua ya. Di sini mah remajanya. Heeh. ataupun Anda bisa pakai cara yang halus. Jadi gini Mas, Cara pada kadang-kadang ya udah ada 1-2 yang kesana, nah dia ini menyebar mulut gitu. Iya. Kadang oh mau kesana enak gini. Hmm. Kalau misalkan di Arab, kenapa ya orang pada takut kalau kerja di Arab Arab? gajinya kecil Mbak, terus apa itu majikannya ketat. Ya majikannya juga jahat. Jahat. Lagian juga ini apa sih? Kalau kita kurang-kurang pakai cadar atau pakai baju panjang, aduh serem, Siksa, ha. serem. Galak-galak orang Arab itu semua. Iya. Kalau misalkan di Malaysia mah enggak ya. Malaysia, kayak Hong- sini. Malaysia, Hong Kong sama ini enggak. Taiwan, Iya. Korea. Dengan segala cara Anda bisa campurkan rumah Anda, mobil Anda, jadi Anda tinggal bayar lagi makanya bahkan pinjaman kartu kredit untuk membelikan apapun yang dibutuhkan oleh penjual boleh saya belikan. Kita butuh televisi LCD 42 inch boleh saya belikan. Terus kemudian oleh kartu kredit Anda sudah ada dengan operasi kemampuan ataupun pinjaman rental pun Anda bisa Jakartanya mana Mbaknya nanti? Aku nanti turun di Senen, Pasar Senen. Oh.
Kemungkinan paling besok pagi sampainya jam berapa ya? Jam 8 Jam kali. 8. Iya. Mending aku sampainya besok pagi di Jakarta Mas daripada aku dituruninnya malam. Makanya kemarin cari kereta yang berangkat sore. Iya. Jadi pagi udah udah terang di Jakarta aku bisa gini. Takut. Saya udah setua gini nggak berani loh Mas. Dulu masih muda aja keluar maghrib aja aku nggak berani. Nggak berani? Nggak berani. Dulu masih zaman ada suami aja. Keluar maghrib aja harus diiniin didampingin suami, iya. Nggak berani. Dulu suaminya sakit apa Mbak Ninggal? Liver. Liver? Iya. Udah berapa tahun? Udah 8 tahun. Oh, lama. Iya. Lagi anak aku yang bontot masuk ke SMP kelas 1. Sekarang kan anaknya udah keluar. Iya. Udah nikah. Dulu mah cita-cita kepengen punya anak, nggak kepengen jauh dari anak. Tapi anaknya di Jakarta sekarang? Enggak. Enggak di Jakarta. Tadinya kan anak sayanya kan ini apa sih? Tinggalnya kan saya tinggalnya di Kuningan. Kalau anak yang pertama kuliahnya di Cirebon, jadi dia ngedapatin orang Indramayu. Kalau yang satunya perempuan dapatin orang Padang. Lebaran kemarin dia ke Padang. Tahu udah pulang atau belum? Kayaknya sih belum. Anak saya kalau pulang lama Mas, suka 2 bulan di Padang. Katanya saya bilang ya iya ngapain, lagian buru-buru, orang ongkosnya juga mahal. Ongkos sekarang anaknya di Padang Sumatera sana tak? Iya, yang perempuan itu nikah sama orang Padang lelaki. Punya anak 1 perempuan. Masih kecil Mbak anaknya? Umur 5 tahun. Kalau yang pertama 6 tahun. 6 tahun. Iya. Lelaki. Iya, dulu kepengen punya anak Mas, nggak kepengen jauh dari anak gitu. Tapi kita nggak bisa bercita-cita orang tua kayak begitu. Iya. Kalau udah gede, omongan orang tua ya nggak bisa. Udah gede mah ya maunya sendiri. Yang laki, anak yang pertama laki atau perempuan Pak? Anak yang pertama lelaki, anak yang kedua perempuan. Oh, pas no? Iya, kan anak saya yang itu juga pas lulus SMA itu dia dapat beasiswa Mas. Oh, Jadi ngekos, iya. Jadi sekolahnya ringan ya? Dibilang ringan gimana ada ya Mas? potongannya gitu? Iya, masih pun beasiswa tapi tetap ada lah uang pribadi gitu. Karena dia udah kelamaan sekolah di sana, udah ngambil 4 tahun, jadi ya udah dapetin perempuan orang sana susah. Kita bilang kalau nanti udah rumah tangga gitu, beli aja BTN, ngambil yang murah-murah di sini biar deket sama mama. Ya tapi anak zaman sekarang yang nggak bisa digituin lah. Kalau Jakarta perumahan itu mahal nggak Mbak? Iya. Aku di perumahan Mas, di Bekasi di perumahan di Pila 3. Itu mama beli kasnya di perumahan ini berapa kalau subsidi? Subsidi apa tuh maksudnya? Kan pemerintah dibikinkan pemerintah bayar nyicil atau cash itu loh. Kalau di sini kan rumah subsidi itu 150 juta. Aku bukan rumah subsidi Mas, aku ngontrak di sana. Ngontrak. Aku di sana ngontrak 1 bulan 800. Oh 800. Iya, 3 petak. Oh 3 petak, ya murah. Iya. Kalau anak-anak kangen paling pada main ke saya. Itu juga kalau hari libur. Kalau misalkan saya yang kangen ada libur, ya saya yang ke sana gitu aja. Udah jauh dari anak lah, susah. Anak juga nggak bisa ini. Dia berpikir mamahnya masih kuat kerja gitu, nyari duit. Iya Pak. Anak sekarang nggak bisa Mas, diomongin keras sedikit nggak bisa. Ngamuk, anak saya bilang iya. ya.
kadang Iya. malah biar pikir sendiri ya. Iya. Kemudian pada waktu itu Anda pasang Kadang-kadang kalau kita ngomong apa-apa katanya mama mah kuno, kata gitu. pasang iklan di Coba. Saya bilang gini, iya mama kuno tapi kamu kok udah sehat gede-gede. Mama yang kuno, yang gak berpendidikan tapi yang ngurusin kamu bisa jadi orang semua, saya bilang. Bisa kamu sampai kuliah. Ya saya ngomong kayak gitu mas, suka sakit mas. Iya. Dibilang saya nasihat benar tapi mama mah kuno, kata gitu kan. Sebel kan. Iya. Iya, saya bilang mama kuno, mama nggak berpendidikan tapi bisa ngurusin kamu sampai jadi orang, saya bilang. Orang tua mah apapun buat anak dibelain, segala-galanya. Kadang kalau menentang no yang paling Iya. sakit ya Mbak ya. Oh, Sebenarnya anak itu ya atau enggak. Itu Iya. aja sudah enak neng pikiran. kalau yang perempuan mah mas, dia sama saya nggak berani ngelawan, tapi dia hormatnya benar-benar sama suami. Jadinya orang tua dia pikir kalau anak perempuan katanya hormatnya sama suami. Kalau mama, kalau orang anak lelaki buat ke orang tua katanya. Saya bilang nggak kayak gitu. Sama suami juga iya, patuh hormat. Emang anak perempuan memang ininya surganya ada di suami. Tapi apa orang tua yang ngelahirin kamu harus dihilangin, segituin aja. Anak saya yang perempuan kayak gitu mas. Kadang-kadang mama, Mia mah nggak bisa ngasih uang ke mama. Kalau mau ngasih uang ke mama harus izin dulu sama Achandra, nggak usah. Kenapa harus ngasih mama? Mama masih bisa kerja, saya gituin aja. Percuma mas, anak ngasih uang sebulan 300.000, tapi ribut sama ayah, nggak mau. Iya. Saya masih Mendingan cari sendiri. Iya, saya masih bisa mas. Dari tenaga keringat saya uang 300 mah masih bisa lah saya jajan makan gitu. Tuh anak kayak gitu. Udah 2 tahun ini mas, anak saya nggak pernah ngasih uang, dua-duanya. Dua-duanya. Ya orang dia berpikir kan mamanya masih bisa kerja. Oh paling gitu. Sebenarnya itu kesempatan, boleh, iya. kesempatan hari raya itu ngasih. Enggak, malah yang hari raya saya yang ngasih. Malah. Ngebeliin cucu baju sebelum ini. Ya tapi kayak gitulah anak saya bilang, oh mama biarpun nggak ada ayah juga katanya. Bisa ngebeliin baju dede, bisa ngebeliin baju AA gitu. Jadi dia berpikirnya begitu, nggak ngasih ya meren, ibunya bisa. Tapi saya mah bersyukur aja lah mas, dijalanin aja. Iya. Rezeki Allah nggak akan ketuker kok. Kita ngasih cucu segini, Allah tambahin lagi rezeki kita gitu. Saya orangnya nggak pernah banyak ngeluh mas. Ada saya ini kasih, nggak ada udah saya diem. Iya. Berdebat sama anak zaman sekarang mah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau anak saya yang lelaki mah lucu. Kalau dia pulang dari kampung dia telepon, mama kepengen apa katanya gitu. Nggak ditawarin. Iya, kalau orang tua mah kan sebenarnya jangan ditawarin. Bawa aja apa yang dia dari sana ya. Iya apa saja. Iya, terserah. Nanti udah ada juga pasti orang tua makan kan. Kalau ditawarin begitu malah saya nggak mau mas. Iya. Mama mau apa? Mau apa tuh mama? Enggak lah, nggak mau apa-apa gitu. Lucu. Mantu juga gitu. Jadinya nggak bisa gimana sih? Nggak punya pikiran sendiri lah gitu. Berarti di rumah nggak sama anak ya Mbak ya? Ya enggak, saya mah di rumah sendiri. Sendiri. Di Bekasi saya ngontrak sendiri. Ya itu, kalau saya kangen saya main gitu. Tapi naik motor masih bisa nggak? Siapa? Jena. Aku nggak bisa naik Nggak motor. bisa sudah. Enggak. Lah terus pulang ke kerja apa? Angkutan ya? Suka dianterin sama anak bos. Oh anak bos diantar, Iya. jemput juga. Iya, kadang-kadang anak yang lelakinya kan ada tuh. Katanya, Bi mau dijemput enggak gitu.
Ya udah Rehan ada kerjaan enggak? Saya suka ngomong kayak gitu. Enggak Bi, ya udah diambil. Orang dekat kok. Jadi dari mana ya? Dari rumah aku paling berapa? 100 meter lah. Oh deket ya. Iya, cuman beda maksudnya gangnya Gang. masuk gitu, masuk gang. Cuman ininya masuk gang aja. Motor jadinya kayak susah masuk gang gitu. Jadi aku suka keluar gang nungguin di depan. Anak bosnya itu pada baik-baik. Anak bos juga laki semuanya sih ada Laki-laki? laki-laki semua. Yang kuliah 2 orang. SMA Anaknya berapa Mbak? 2 atau 3? 3. Yang kuliah 2 orang. Bosmu Yang masih muda atau sudah seumurmu Mbak? seumuran saya, bosnya. Di bawah saya lah berapa tahun gitu. Oh, gitu. Orang Bandung. Orang Atau Anda bisa klik di website www.dahsyat.com. Kadang-kadang kalau makanan juga suka suruh bawa-bawa, tapi saya mah udah makan di situ yang ngapain lagi. Ya, dikasih tetangga. Kadang-kadang ngasih tetangga suka nggak enak. Takutnya ntar tetangga pikir begini, ya makanan sisa catering dibawa-bawa gitu. Jadi serba salah Mas. Paling aku mah kalau ngasih tetangga suka kalau ada buah gitu. Oh, gitu. Ada buah suka saya bawa pisang atau jeruk. Kan kalau catering kan suka ada buahnya. Oh ada buahnya. Ada. Oh, Kalau nggak jeruk pisang gitu. Suka ada lebih kan. Suka aku bawa. Suka mau ngasih tetangga kalau buah mah. Kalau makanan-makanan yang masakan nggak enak ngasihnya. rasanya apa itu? Masakannya biasanya ayam atau daging sapi Mbak? Itu biasa catering. Macem-macem sih Mas. Macem-macem. Kalau sayurannya paling capcay. Capcay. Oh. Terus kayak bihun, mie, buncis gitu pakai bakso. Cuman kalau si bos saya mah memang bagusnya dia dari hiasan sih. Karena untuk orang-orang yang kaya ada satu persamaan. Biasanya cakep menapa. Iya. Karyawan, mereka boleh kaya melalui dari bisnis, mereka boleh kaya melalui internet, mereka boleh kaya melalui saham. Mereka boleh Masnya kaya kalau melalui narik-narik begini sampai mana jauhnya Mas? melalui properti itu Saya sendiri. Surabaya pernah. Terus Oh. Semarang. Ternyata ada 2 persamaan dari orang-orang yang kaya. Kayak Jakarta belum. Jakarta tuh jauh. Iya, Jakarta mah jauh. Pasti beli properti. Sebelum kita membahas Itu kalau travel Mas, Jakarta mahal loh Mas. Aku kemarin travel 6,5, 650. 650. Boleh, Tapi ya. itu udah mentok takbir ya. Kalau sebelumnya mah masih 550. Kemarin aku ditawarin Mbak tanggal 10 sampai tanggal 22 lah katanya. Masih 550. Kalau dari tanggal 22 ke atas itu kan Iya. takbir. Nah, Itu udah ini udah mentok mepet lebaran katanya. Iya, Kan aku kan berangkat tanggal 21. Yang kedua, mereka kaya karena menjadi pedagang di properti. Yang ketiga, karena mereka investor di properti. Ya masuknya kemana ya nanti? Bahwa ternyata di Indonesia itu Masuk. rata-rata orang di properti atau mengatakan Ke sini kali ya. Aku kemana ya? masuknya sana nanti. Kemana ke sana? Ya nanti aku tunjuk. Sudahlah, 80% adalah penjudi. Bedanya apa penjudi dengan pedagang? Penjudi, mereka pada waktu beli, mereka hanya mengandalkan doa dan harapan. Mereka berdoa, semoga propertinya naik, mereka naik, mereka jadi lebih kaya karena properti itu. Tiketnya ada beli tuh. Pedagang berbeda. Udah. Kemarin-kemarin. Pedagang Iya. membutuhkan keterampilan negosiasi dan keterampilan mencari tempat-tempat properti yang layak untuk mereka beli atau mereka invest, dan kemudian mereka punya cara mencari dananya, dan mereka juga punya cara bagaimana menjual dengan sangat-sangat cepat dan menguntungkan. Nanti masuknya ke sana. Ujung Masuknya sana. kemana? Ujung sana. Oh, ujung sana. Nah ini lewat sini. Penjudi pada waktu Mas ini dulu ongkosnya nih 120 ya. Tambah 5.000-an Mbak. 5.000. Tiket. Ya boleh. sedangkan pedagang pada waktu mereka beli properti, mereka sudah tahu harga jualnya. Aku bantu nurun. Sebagai contoh, Iya, nih Mas. ketika Ya. seorang penjudi beli properti, pada waktu mereka beli di awal, mereka belum tahu harga jualnya. Mereka hanya berharap, mereka berdoa, semoga nanti 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, harga properti tersebut akan naik. Sedangkan kalau pedagang pada waktu mereka beli,
mereka sudah tahu harga marketnya, misalnya 1 miliar, sekarang mereka beli dengan harga 900 Iya. juta ataupun 700 juta. Akibatnya mereka pada waktu mau jual cepat, mereka pasti untung karena mereka sudah tahu harga jualnya. Contoh jelas, pada waktu seorang pedagang sapi, pada waktu mereka beli sapi, dia sudah tahu harga jualnya. Semua pedagang sudah tahu harga jualnya. Misalnya, sapi harganya, misal, di tempat satu pasar harganya 600.000, misalnya, sapi kecil 600.000. Sedangkan ternyata sapi itu kalau di pasar yang lain, itu harganya 1 juta. Jadi dia beli di sini, dibawa ke pasar sana, dijual dengan harga 1 juta, dia untung 400.000. Inilah pedagang. Dia sudah tahu. Jualnya. Profesi apapun Anda, pedagang apapun Anda, ketika Anda menyatakan diri bahwa Anda seorang pedagang, sudah pasti Anda tahu harga jualnya pada waktu Anda beli barang tersebut. Misalnya saya pedagang kain, pada waktu saya mau beli, saya sudah tahu harga jualnya segini, misalnya. Nah sekarang mari kita bahas. Penjudi juga ada levelnya. 3 level penjudi di dalam properti. 1, ngawur tanpa perhitungan. Dia betul-betul ngawur tanpa perhitungan, beli properti, pokoknya dia bilang bahwa saya pasti akan untung properti. Dia punya prinsip bahwa properti pasti naik. Pada orang ngomong properti pasti naik, berarti dia sebetulnya buta dan